orang yang belum sampai pahamannya mengira bahwa niat itu ia geritik hati. Sahjaku makan untuk memperkuat ibadah karena Allah Ta'ala makan, dikira itu nangaran niat. Sahajaku belajar ilmu agama, misalnya hendak turun di rumah, sahajaku belajar ilmu agama karena Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang jahil tadi menyangka bahwa itu ngarannya adalah niat, padahal itu bukan niat. Itu ngarannya hanya geritik hati. Itu ngarannya adalah bicara hati, lain ngaran niat. Jadi banyak hadis-hadis yang memuji tentang keutamaan niat, bukan itu nang dimaksud. Misalnya kita ambil minyak harum, sahajaku berminyak harum mengikuti sunnah Rasul, sahajaku berminyak harum supaya ini supaya itu. Nah, itu bukan niat ngarannya, itu geritik hati. النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي سلام سلام عليكم على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Bayanu anna niyyata ghairu dakhilatin tahtal ikhtiyar. I'lam annal jahila yasma'u ma dzakarnahu minal wasiyyati bi tahsinin niyyati wa taksiriha ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat. Fayaqulu fi nafsihi 'inda tadrisihi aw tijaratihi aw aklihi nawaitu an udarrisa lillah aw attajira lillah aw akula lillah wa yazunnu anna dzalika niyyah wa hayhata fadzalika haditsu nafsin wa haditsu lisanin wa fikrin aw intiqalun min khatirin ila khatirin wan niyyatu bi mu'zalin min jami'i dzalik wa innaman niyyatun bi'atsun nafsi wa tawajjuhuha wa mailuha ila ma dhahara laha anna fihi qaradaha imma ajilan wa imma ajila wal mailu idza lam yakun la yumkinu ikhtira'uhu wa iktisabuhu bi mujarradil iradah bal dzalika qauli sab'an nawaitu an ashtahiyat ta'am wa amila ilaih aw qaulil farid nawaitu an a'shaka fulanan wa uhibbahu wa u'azzimahu biqalbi fadzalika muhalun ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Penjelasan tentang niat itu tidak termasuk di bawah usaha ikhtiar. Penjelasan tentang niat itu tidak termasuk di bawah usaha atau ikhtiar seseorang. Jadi niat itu murni merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati seseorang. Yang timbulnya hidayah itu adalah berasal daripada ilmu dan ma'rifat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mempunyai ilmu tidak akan mungkin bisa berniat dengan niat yang baik. Orang yang tidak mempunyai ma'rifat tidak akan bisa
memperbanyak niat yang baik dalam satu amal perbuatan itu sehingga mendatangkan ganjaran pahala yang banyak. Nah, jadi niat itu adalah merupakan anugerah Allah semata-mata kepada seseorang. Ketahuilah bahwasanya orang bodoh itu mendengar apa yang telah kami sebutkan daripada wasiat. Wasiat artinya pesan. Dengan membaguskan niat dan memperbanyaknya beserta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tadi, maka ia mengatakan kepada dirinya ketika ia mengajar atau berdagang atau makan, saya berniat bahwa saya mengajar karena Allah atau saya makan karena Allah. Dan ia mengira demikian itu adalah niat. Dan itu sangat jauh. Itu adalah bisikan hati ngarannya. Dan pembicaraan lisan dan pikiran, atau perpindahan dari geritik hati ke geritik hati. Sedangkan niat itu jauh dari semua yang demikian itu. Jadi orang-orang yang belum sampai pahamannya menyangka, mengira bahwa niat itu ia geritik hati. Sahjaku makan untuk memperkuat ibadah karena Allah Ta'ala makan. Dikira itu nangaran niat. Sahajaku belajar ilmu agama, misalnya hendak turun di rumah, sahajaku belajar ilmu agama karena Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang jahil tadi menyangka bahwa itu ngarannya adalah niat. Padahal itu bukan niat. Itu ngarannya hanya geritik hati. Itu ngarannya adalah bicara hati. Lain ngaran niat. Jadi banyak hadis-hadis yang memuji tentang keutamaan niat, bukan itu nang dimaksud. Misalnya kita ambil minyak harum, sahajaku berminyak harum mengikuti sunnah Rasul. Sahajaku berminyak harum supaya ini, supaya itu. Nah, itu bukan niat ngarannya, itu geritik hati. Dikira, disangka itu niat. Nah, ngaran niat itu macam apa? Sesungguhnya niat adalah terbangkitnya jiwa, terdorongnya diri kita ini, terdorong, terarahnya dan kecenderungannya kepada apa yang tampak baginya, bahwa padanya tujuannya. Ada kalanya di waktu sekarang dan ada kalanya di waktu mendatang. Nah, jadi niat itu adalah dorongan hati. Dari dorongan hati itu tergerak anggota untuk berbuat sesuatu yang ingin dicapai oleh hati tadi. Itu ngarannya niat. Umpamanya kawan kita ada nukar kendaraan. Mbak kita melihat, oh kawan nukar kendaraan. Lihati K7. Ku hendak nukar hakina kendaraan kayak kawanku itu. Nah, itu niat ngarannya. Itu ngaran niat. Imba kita melihat kendaraan ampun kawan, terdorong hati hendak nukar sama inya, berarti niat kita nukar kendaraan itu menyamai kawan. Nah, itu ngaran niat. Kawan nukar pakaian bagus, nukar baju bagus. Di mana ikam nukar baju ini? Di toko ano. Berapa harganya? Sekian ribu. Oh, bagusnya leh. Dalam hati ini bagusnya. Oh, hendak nukar harganya kayak ini juga. Nah, itu niat ngarannya. Itu ngaran niat. Bukan kita hendak memakai baju, sahajaku berbaju karena Allah, lain itu ngaran niat di sini.
Dorongan hati dari awal itu ngarannya adalah niat. Misalnya kita mendengar ada berita atau kisah di situ nyaman makan. Di warung itu nyaman satinya, nyaman supnya, nyaman apanya. Mendengar kisah orang nyaman-nyaman tadi, kok hendak merasai hatinya kayak apa gerang nyamannya. Nah itu iya niatnya ngarannya. Niatnya hendak merasai kayak apa nyamannya. Kayaknya sampai di warung misalnya, sahaja aku makan karena Allah kada mau nih tuh mulai rumah niatnya hendak merasai tadi. Nah niat mulai rumah itu nang iya. Nang sudah sampai di hadapan makanan kayaknya sahaja aku makan untuk ini. Itu ngarannya bisikan hati lain niat. Niat tuh dorongan nang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Itu yang dimaksud di sini. Dan kecenderungan itu apabila tidak ada, maka tidak mungkin membuatnya. Dan kecenderungan itu apabila tidak ada, maka tidak mungkin membuatnya dan mengusahakannya dengan semata-mata kehendak. Bahkan demikian itu seperti perkataan orang yang kenyang, saya berniat bahwa saya menginginkan makanan dan cenderung kepadanya. Atau perkataan orang yang kosong, arti kosongnya nang hatinya kadang mencintai apa-apa. Ujarnya saya berniat bahwa saya rindu kepada si fulan dan mencintainya dengan mengagungkannya dengan hatiku, maka demikian itu adalah mustahil. Jadi niat itu datangnya pasti imbah ilmu, imbah fikir. Dari ilmu dan pikir itu datang hidayah Allah kepada kita. Makanya dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa ada umatku jar Nabi kita yang matinya ditilam, matinya diranjang, tapi dia di akhirat kayaknya dibangkit sebagai syahid. Kenapa bisa demikian? Karena dia punya niat yang benar, ingin jadi syahid. Nah, apakah kita kayak apa caranya berniat supaya kita hendak mati syahid itu? Kada akan bisa kita berniat hendak mati syahid kalau kada ada ilmunya. Tapi ilmu dahulu. Begitu kita baca ilmu, kita baca buku atau mendengar pengajian bahwa orang syahid itu matinya selamat dari siksa kubur. Orang syahid itu matinya adalah masuk surga tanpa hisab. Orang syahid itu matinya adalah segala-galanya mudah. Orang syahid itu akan selalu bertemu dengan Allah. Orang yang syahid itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Lalu kita kapingin mendengar cerita-cerita syahid itu. Dari kapingin itu lalu hendak timbul, jakanya ada perang aku mati syahid biar. Nah itu niat ngarannya. Jadi kada kawan niat itu kalau kada dasar ilmu dahulu. Kita kada tahu tentang si fulan. Si fulan tuh kayak apa orangnya, kayak apa bentuknya, kayak apa dirinya, kita kada tahu. Kawalah kita di hati berniat hendak mencintainya, kada kawa. Karena kita kada tahu siapa si fulan itu. Bahkan tidak ada jalan kepada berusaha memalingkan hati kepada sesuatu dan kecenderungannya kepadanya dan terarahnya ke arahnya kecuali dengan mengusahakan sebab-sebabnya. Nah, usahakan dulu sebab-sebabnya. Demikian itu termasuk apa yang kadang-kadang ia mampu atasnya dan kadang tidak mampu atasnya. Terkadang kita menghasilkan sebab itu kawa, terkadang kada kawa.
Sesungguhnya jiwa itu dapat terbangkit kepada perbuatan karena memenuhi panggilan maksud yang menjadi pendorong yang cocok bagi hati lagi sesuai baginya. Sesungguhnya jiwa itu dapat terbangkit kepada perbuatan karena memenuhi panggilan maksud yang menjadi pendorong yang cocok bagi hati lagi sesuai baginya. Kayak makan umpamanya. Makan itu maksudnya adalah kenyang. Tujuan makan itu adalah kenyang. Nah, kenapa terbangkit hati kita untuk melakukan makan? Karena tujuannya adalah kenyang itu. Nah, kenyang itulah jadi pendorong kita makan. Kenyang itulah jadi pendorong kita makan. Selama manusia tidak berkeyakinan bahwa maksudnya itu tergantung dengan sesuatu perbuatan, maka maksudnya tidak terarah ke arahnya. Selama kita kada yakin bahwa makan itu kenyang, kita kada makan. Nah, kita tuh kada yakin, gimana makan ini kenyang, umpamanya kita kada makan. Kenapa kita hakun balap-balap ke situ kamari? Karena kita yakin bila makan itu kenyang. Demikian itu termasuk apa yang tidak mampu menurut keyakinan pada setiap waktu. Nah, keyakinan berbeda-beda antara manusia terhadap apa yang dimaksud oleh satu perbuatan. Seseorang ini mungkin ke ini keyakinannya, saya kong ini ke itu keyakinannya, kada sama. Apabila ia berkeyakinan, maka sesungguhnya hati dapat terarah. Apabila ia kosong lagi tidak dipalingkan daripadanya dengan sesuatu maksud yang menyibukkan yang lebih kuat daripadanya. Demikian itu tidak mungkin pada setiap waktu. Nah, jadi ini jelas bahwa niat itu datangnya satu niat di luar kemampuan manusia. Niat itu semata-mata ada datangnya merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendorong-pendorong dan yang memalingkan itu mempunyai sebab-sebab yang banyak, di mana dengannya ia berkumpul, dan demikian itu berbeda-beda menurut orang per orang, menurut hal ihwal dan menurut amal perbuatan. Apabila hawa nafsu syahwat perkawinan kuat umpamanya, dan ia tidak mengiktikadkan maksud yang benar tentang anak pada agama dan dunia, maka tidak memungkinkan akan dia untuk bersetubuh dengan niat anak. Nah, orang hendak kawin. Hendak kawin itu apa tujuannya? Hendak meluluskan hawa nafsunya. Lalu inya cari bini kawin karena nafsunya sudah hendak kawin. Nah, begitu inya mengumpuli bininya, kawalanya berniat mengumpuli bini ini supaya dapat tujuan anak nang saleh, supaya tujuan memperbanyak umat Nabi Muhammad. Kada kawa masa aku mengumpuli biniku supaya dapat anak nang saleh, maulah kada mau, karena mulai asal niat mencari bini itu hendak menunaikan hawa nafsunya. Ajakannya membaca buku, membaca kitab, mendengar ceramah bahwa orang yang mempunyai anak itu anaknya bila anak yang saleh, yang mendoakan inya ini. Orang yang niatnya untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad itu ini, makanya baik kawin aku nah. Nah, itu niatnya ngarannya. Itu ngaran niat. Bahkan tidak mungkin melainkan atas niat memenuhi nafsu syahwat, karena niat adalah memenuhi panggilan pendorong dan tidak ada pendorong selain nafsu syahwat. Lalu bagaimana ia berniat baik? Kada kawa baik niatnya.
Nah, jadi kalau sudah membaca banyak hadis, mendengar banyak hadis Nabi, misalnya an-nikah sunnati pamar ragiba an sunnati falaisa minni, ujar Nabi kita, nikah itu sunnahku, siapa yang tidak senang dengan sunnahku berarti bukan golonganku. Ujar Nabi kita, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah, barang siapa yang nikah karena Allah atau menikahkan orang karena Allah, maka dia berhak menyandang wilayah daripada Allah. Ujar Nabi, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kamu, ujar Nabi, niscaya kamu akan menjadi banyak. Aku akan berbangga dengan kamu terhadap umat-umat yang lain pada hari kiamat. Nah, ujar Nabi, kullu amal ibni Adam yanqati'. Tiap-tiap amal manusia terputus illa salasun, kecuali 3. Waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Nah, mendengar hadis-hadis seperti itu timbul keinginan, oh kayak ini aku baik kawin supaya aku dapat fadilat ini, lalu mencari bini. Nah, itu ngarannya niat, itu yang dimaksud dengan niat. Itu niat yang baik. Apabila tidak kuat dalam hatinya bahwa mendirikan sunnah nikah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar keutamaannya, maka ia tidak mungkin berniat dengan nikah akan mengikuti sunnah. Bila tidak kuat dalam hatinya bahwa mendirikan sunnah nikah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar keutamaannya, maka ia tidak mungkin berniat dengan nikah akan mengikuti sunnah, kecuali hanya bahwa ia berkata dengan lisannya dan hatinya, itu adalah perkataan semata-mata, bukan niat. Jadi niat itu mesti mengakui dahulu, mesti ada ilmu, mesti ada pengakuan bahwa fadilatnya sangat besar, keutamaannya sangat besar, lalu tergerak hatinya untuk melakukan itu. Nah, itu ngarannya adalah niat. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. وهو